Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Firman Alimuddin di Inspiring Talk Mahi TV, yang mana dalam kesempatan kali ini sebagaimana biasa kita mengundang narasumber-narasumber yang menginspirasi, baik itu dari segi perjalanan hidupnya maupun dari apa yang sedang dikerjakan saat ini dan ide-idenya. Kali ini kita kedatangan seorang ustadz, seorang akademisi yang mana kita juga melihat banyak sekali menjadi rujukan di berbagai platform dalam diskusi-diskusi. Kita kali ini bersama Dr. Arim Nasim. Apa kabar, Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat insyaallah. Ya, alhamdulillah. Ya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih, Ustadz, terkait dengan isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan di bahasan ekonomi Islam. Mungkin sekitar sejam ke depan. Kalau di awal mungkin kita akan coba sedikit memperkenalkan atau menceritakan bagaimana dan siapa kira-kira sosok yang kita undang kali ini. Ini ada Dr. Arim Nasim, lahir di Subang ya Ustadz ya? Berarti Iya, insyaallah. orang Sunda asli ya, orang Sunda asli di Jawa Barat. Kalau di catatan saya sih sudah malang melintang di dunia akademik, meraih dan menjalani studi di Universitas Padjadjaran, di S1, S2 sampai kemudian doktoral di Universitas Padjadjaran. Juga sekarang mengajar di salah satu kampus di Bandung, bahkan sudah cukup lama Ustaz, sudah 19 tahun mengajar. Wah, ini kayaknya kalau dari jumlah mahasiswa sudah ribuan mungkin Ustaz yang sudah diajar kalau sudah sampai 19 tahun begitu. Iya, ribuan lah karena saya kan ngajar bukan hanya di satu perguruan tinggi deh waktu Ya, masih awal-awal. Sekarang aja cuma fokus di salah satu perguruan tinggi negeri deh. S1, S2 dan ngajar juga saya di S3. Tapi masih full online ya Ustadz mengajarnya ya? Ya, Masih full online mengajarnya kalau sekarang ya Ustadz ya? iya karena kan masih pandemi. Oh iya, Jadi ini terima kasih banyak ya, Ustadz kedatangannya. Kita mungkin mengganggu bahkan siapa tahu ada kuliah hari ini ke mahasiswa. Terima kasih banyak atas kedatangannya Ustadz. iya terima kasih sama-sama. Siap. Juga beliau ini adalah penulis di Republika, Pikiran Rakyat, lalu kemudian Bengkulu Express, Tribun News, dan juga penulis tetap di beberapa majalah dan tabloid Islam. Lalu juga kalau mau cek-cek nih, beliau juga aktif ternyata di YouTube, Ustadz. Saya kemarin searching nih nama Ustadz itu nggak kurang dari 70 video, scroll-scroll sampai agak capek sebetulnya. Oh banyak juga nih ternyata gitu. Sudah bisa masuk kategori apa ya, selebgram atau apa namanya, yang banyak sekali kontennya di YouTube. Lalu juga aktif di Twitter ya Ustadz ya? Iya, ada Twitter, YouTube, Facebook, Instagram. Nah, Memang secara generasi agak jauh, tapi ternyata sangat melek dan memanfaat teknologi untuk berpendapat, beropini dan sebagainya mungkin Ustadz ya. ya kita kan konteksnya dakwah dan penyadaran masyarakat. Dan konten-konten saya kebanyakan ya tentu ekonomi Islam ya kan di sana. Betul, ya juga sudah ini saja, makanya saya sejujurnya kalau di kampus tuh biasanya kalau pembicaranya sudah selevel ini biasanya udah ditaruh judulnya webinar nasional gitu. Karena dari saya lihat kemarin juga di YouTube dengan beberapa pembicara yang memang juga malang melintang di dunia ekonomi nasional. Itu Ustadz, mungkin sepanjang perjalanan ini saya pribadi agak ini nih Ustadz, agak tergelitik. Ini ceritanya gimana Ustadz, di sepanjang berapa puluh tahun ini, bahkan berapa puluh tahun ini menggeluti di akademisi, bahkan mungkin sejak kuliah di ekonomi Islam, itu gimana tuh Ustadz ceritanya, perjalanannya? Jadi sebenarnya
kalau dari sisi perjalanan hidup saya ya, sehingga sekarang saya lebih fokus ke ekonomi Islam, itu sebenarnya bukan sebuah kesengajaan awalnya gitu kan. Karena saya kan cita-cita awal itu jadi akuntan ya kan. Karena itu saya masuk di jurusan akuntansi ya, Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran ya kan. Jadi image saya, visi saya ke depan itu ya profesional di bidang akuntan dan auditor gitu kan waktu itu. Cuman ada sesuatu yang akhirnya membuat arah hidup saya itu berubah. Jadi di Unpad itu pada awal semester 1 itu ada yang disebut dengan mentoring agama Islam. Ya kan? Nah, di mentoring agama Islam itu ada pembahasan yang sangat menarik, menyentuh hati saya, ya, dan juga akhirnya merubah pemikiran saya terkait tentang haramnya bunga bank sebagai bagian dari riba, ya. Dan itu kan kaitannya dengan profesi saya, akuntan dan auditor, yang waktu itu kan belum ada istilahnya bank Islam, bank syariah ya. Bank itu masih riba semua, bank itu masih konvensional semua. Akhirnya dari situ saya merubah orientasi, karena nggak mungkin saya berkarir di bidang yang berhubungan dengan riba yang dosanya itu kan luar biasa. Nah dari situlah akhirnya saya merintis, merubah arah istilahnya itu karir saya ke depan. Nah, yang paling aman ya dari sisi akuntan itu ya karir waktu itu menurut saya dosen, kan. Akhirnya saya fokus ya menyelesaikan studi ya, dan juga akhirnya saya memperkuat background keislaman saya gitu kan, karena saya ingin ke depannya itu ya itu punya visi misi menyadarkan masyarakat terkait dengan ekonomi Islam itu ya, dan juga akuntansi gitu kan. Nah akhirnya dari situlah itu kan saya kuliah saya selesaikan, tapi saya backup dengan ikut kajian-kajian keislaman. Pernah pesantren di Bandung, ada namanya pesantren mahasiswa Miftahul Khair gitu kan. Tahu saya di sekitar Sadang Serang ya. Nah, itu di situ. Nah, disitulah saya ikut pesantren, ya kan. Akhirnya juga ikut kajian, pernah juga ikut pesantren Ahad di Versis, ada kuliah Mujahidin Istiqomah itu kan. Akhirnya saya nyari itu kan, nyari supaya memperkuat tadi itu kan keyakinan, dan supaya saya tidak tergoda lagi ke jalur yang banyak berhubungan dengan riba itu kan. Akhirnya saya banyak mengkaji kemudian ekonomi Islam, dan ketika jadi dosen, nah ini kebetulan juga itu kan tren ekonomi Islam yang diawali dengan perbankan syariah itu kan semakin naik gitu kan, semakin diterima oleh masyarakat, muncul kesadaran. Nah akhirnya saya juga mulai itu kan, yang tadinya banyak berkecimpung di akuntansi ya secara konvensional, ya kan, saya akhirnya juga menguatkan ke arah ekonomi Islam dan akuntansi Islam. Nah sejak itulah akhirnya kajian-kajian saya atau juga peningkatan keilmuan saya itu selalu dikaitkan dengan syariah. Jadi mulai tesis saya, skripsi di S1, tesis saya di S2, dan disertasi saya itu kemudian berhubungan dengan memang akuntansi Islam atau ekonomi Islam gitu kan, dan perbankan Islam. Padahal yang tadinya teknis akuntansi tadinya, Ustaz ya. Nah, padahal kan tadinya banyaknya di akuntansi, tapi saya bawa ya ke arah akuntansi dan ekonomi Islam. Nah, akhirnya ya saya sekarang lebih banyak dikenal ngajar ekonomi Islamnya, ya kan, termasuk juga mungkin background-nya dari sisi pendidikan tidak saya dapatkan, ngajar hukum bisnis Islam atau fikih muamalah, dan terakhir juga saya diminta jadi saksi ahli itu kan, ketika ada salah satu sengketa antara nasabah dengan bank syariah itu kan, saya diminta saksi ahli di pengadilan agama itu kan, karena kan di instansinya Ustaz, saksi ahlinya bukan dari sisi ekonomi Islamnya, dari sisi akad-akad transaksi di perbankan syariah, karena itu ada
topik gitu kan. Nah, Ya. saya diminta menjadi saksi ahli gitu kan. Dan ya memang kalau dari sisi akademisi saya ya akhirnya saya di situ gitu kan, di jalur ekonomi dan keuangan Islam gitu kan sekarang. Jadi lebih banyak mengembangkan dan menyampaikan pendapat terkait dengan ekonomi dan keuangan Islam gitu kan. Ya. Termasuk Akhirnya juga memang konsultan. Saya juga konsultan ya terkait dengan ekonomi dan keuangan Islam untuk para pengusaha gitu kan. Itu saya kira itu kan yang dari sisi basic akademik dan pengalaman saya. Jadi bahkan intinya saya lihat Ustadz aktif juga sebagai Direktur Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. ya itu kan lembaga yang kita buat ya kan untuk mengembangkan dan mengkaji ekonomi Islam lebih luas, bukan hanya sekedar berbicara tentang riba dan perbankan atau lembaga keuangan gitu kan. Masuk ke sistem dan sebagainya banyak. Iya, makanya kita ingin melihat sistem ekonomi Islam itu secara utuh gitu kan, bukan hanya sistem ekonomi Islam yang dilihat itu secara parsial, lembaga keuangan saja. Ya? Cuma akuntansi aja jadinya. Iya, bukan akuntansi aja, luas, ya. secara luas nih. Walaupun tetaplah karena saya ini S1, S2, S3-nya akuntansi ya, basic akuntansinya tetap ya itu harus menjadi perhatian saya. Tapi tadi saya lebih ke arah ya akuntansi Islam, ekonomi Islam gitu kan yang menjadi fokus perhatian saya, termasuk juga riset-riset saya, penelitian saya ke arah sana. Mantap. Wah, ini pantas rasanya memang secara passion juga kalau ngobrol tuh udah kerasa nih Ustaz. Kalau sudah bahas ekonomi Islam dari apa yang saya tonton di YouTube misalnya atau tulisan-tulisan juga memang sepertinya passionnya ada di situ Ustaz ya. Bukan hanya teknis saja sudah jauh lebih jauh. Nah, sangat menarik nih. Kalau dari background keluarga sendiri sebetulnya memang orang ekonom atau sebetulnya memang biasa saja tuh gimana Ustaz? Kalau memang orang tua saya itu petani dan pedagang. Saya dari masyarakat kecil gitu kan. Di Subang. Di Subang. Jadi di Subang orang tua saya pedagang, ya mungkin dari sisi konteks ekonominya kan saya mengenal juga transaksi-transaksi bisnis karena ketika saya waktu SMP, SD itu sudah diajarin bisnis oleh orang tua saya gitu kan. Ya, biasanya kan kalau petani ada kayak ambil pupuk apa dan sebagainya. Jadi udah mulai tahu tuh kayaknya. Itu kan petani merangkak. Jadi lebih banyak pedagangnya daripada petaninya itu kan. Saya punya ya pokok lah orang tua tapi saya itu. Tapi tidak harus ekonomi gitu sama orang tua. Ya, enggak juga. Awalnya justru orang tua itu tidak inginnya itu saya justru malah jadi guru dulu gitu kan. Tapi ini sedikit cerita juga itu. Ini memang luar biasa itu kan doa dan harapan orang tua itu. Saya itu karena berangkat dari keluarga miskin katakanlah ya. Karena kan kuliah itu sesuatu yang wah. Sehingga ketika saya waktu itu aneh itu kan. Unpad lagi Ustaz. Iya. Ketika saya lulus SMP, orang tua saya itu menyuruhnya itu masuk SPG. Dulu masih ada SPG, Anda mungkin nggak kenal ya. Sekolah Pendidikan Guru itu selevel SMP kan. Kenapa? Nah, IKIP itu bukan, IKIP itu S1. Sarjananya kan. Nah, kenapa saya disuruh masuk SPG waktu itu? Karena biaya gitu kan. Kalau SMA kan harus kuliah gitu kan. Karena ada juga yang pernah sekolah SMA keluar nganggur. Nah, bapak saya nggak mau gitu kan, karena khawatir biayanya tidak cukup, akhirnya minta masuk SPG, gitu kan. Saya nggak mau gitu kan, karena image guru itu waktu itu kan Umar Bakri gitu kan, ada lagu Umar Bakri gitu kan. Nah, maka saya yang terbenak di saya itu profesional, akuntan, gitu kan, kerjanya itu di bank, wah itu yang terbaik. Nah, iya berjas, gitu kan. Nah, orang tua saya karena nggak maksa juga itu kan, ya udah kalau nggak mau terserah masuk SMA. Setelah lulus SMA orang tua saya masih membujuk, udahlah masuk IKIP. Nah ini kalau dulu kalau SPG kan guru SD, kalau masuk IKIP itu guru SMA atau SMP lah gitu kan. Nah tapi tetap aja karena saya tidak punya visi misi ke sana, saya nolak. Akhirnya saya masuk Unpad akuntan kan.
Nah, tapi ternyata akhirnya jadi guru. Betul. Bahkan sudah 19 tahun Ustadz, mungkin nggak sadar juga nih. Udah 19 tahun nih. Kalau itu kan di negerinya ya, kalau saya itu kan Iya, betul. sejak lulus tahun 95 itu langsung dosen dan konsultan, waktu itu masih merangkap lah, malu masih muda ya. Jadi 95 saya lulus. Jadi langsung jadi dosen dan merangkap konsultan di swasta. Berarti sudah 25 tahun gitu kan kalau saya lihat saya berkecimpung di dunia pendidikan yang dulu. Berarti memang berkat doa orang tua juga Ustaz ya. Pokoknya saya pengen anak saya jadi pendidik gitu. Iya, akhirnya yang kuat itu doa orang tua, alhamdulillah gitu kan. Gitu. Oh, kalau terakhir nih Ustaz terkait ini, kalau sekarang anak-anak juga difokuskan ke situ Ustaz atau ke ekonomi atau memang banyak aja atau beda-beda aja kalau keluarga atau anak gitu. Saya tidak memaksa mereka ya. Yang satu kuliah di UIN ya, pendidikan agama Islam. Tapi tetap kalau basic agama itu saya prioritaskan ya kan. Kenapa? Karena kan hidup kita itu bukan untuk di dunia ya kan, tapi untuk di akhirat kelak. Dan bekal akhirat itu kan tentu akidah, kekuatan akidah, ya, pendidikan agama. Makanya semua anak saya itu sejak awal itu kita masukkan ke pesantren dulu, gitu kan. SD, SMP-nya itu ya, sekolah Islam. Ketika masuk SMP kita pesantren sambil formal SMA, boarding lah. Setelah itu keluar kuliah ya sesuai dengan keinginan mereka lah. Saya nggak maksa. Tapi nggak ada yang belum ya, nggak tahu tinggal lagi. Belum ada yang mau meneruskan profesi saya sebagai ekonom Islam. Sebenarnya rumusnya udah ada Ustaz, tinggal didoain kayak orang tua kan. Jadi ya Ustaz Arif Nasin mendoakan nih pokoknya jadi. Makan basic agama ya penting. Ada yang di pendidikan, yang sekarang kuliah di perikanan, nah satu lagi ini masih SMA. Oke, siap. Wah, seru banget nih Ustaz, background lalu perjalanannya terinspirasi juga nih. Paling enggak tadi tuh dua orang tua ternyata makbul ini Ustadz disuruh ke sini, mau ke sini, suruh ke sini, mau ke sini, balik lagi. Itu ternyata gitu balik lagi.